Kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Mbak Siti. Mbak Siti, ini kan Gerindra untuk mendapatkan calon sebagai capres hanya membutuhkan satu teman koalisi ya. Meskipun saat ini juga sudah membentuk koalisi bersama PKB begitu, tapi masih membuka peluang juga untuk partai lain kalau untuk bergabung gitu. Tapi yang saya tanyakan adalah apakah hanya untuk satu teman cukup? Iya, kebetulan cukup ya kalau sama PKB sudah dihitung cukup gitu. Sekarang ini kan memang menarik ya, partai-partai sesegera mungkin gitu memastikan dirinya bisa berkoalisi dan mencukupi seperti KIB itu cukup tiga gitu ya, Golkar, P3 sama PAN. Lalu Gerindra dengan PKB lumayan ya, PKB agak tinggi juga kan, itu cukup sekali satu partai. Tinggal nanti ada partai yang belum gitu ya. Ada empat partai lainnya ya yang belum, dan satu partai adalah PDI Perjuangan yang bisa mengusung dirinya sendiri kan gitu ya, tanpa harus berkoalisi. Ya ini yang masih cair kayak menurut saya, apakah nanti PDI Perjuangan betul-betul sendirian atau akan berkoalisi. Kalau berkoalisi dengan siapa, termasuk Gerindra akan welcoming siapa kan gitu. Kita tidak tahu. Sekarang ini yang jelas kalau eksplisit dari Mas Dasko tadi itu mengatakan bahwa akan Rapimnas itu berbicara juga dengan koalisi itu adalah PKB, berarti masih PKB kan gitu ya. Jadi dua partai, dua-duanya akan mencalonkan ya. Jadi capres dan cawapres cukup ketum-ketum kan gitu. Ini yang menunjukkan menurut saya antara aspirasi masyarakat dan aspirasi partai politik elitnya itu memang seringnya tidak nyambung gitu ya. Apalagi nanti itu diprediksi bahwa tahun 2024 ya pemilu itu sebagian besar mayoritas itu nanti pemilihnya 45 tahun ke bawah usianya gitu kan. Itu nanti saya tanyakan ke Bang Adi. Mbak, terkait dengan strategi politik begitu ya Mbak ya, strategi politik apa yang harus dibentuk oleh Gerindra agar apa ya bisa memenangkan 2024, dan kira-kira ini cocoknya dengan siapa nih Mbak Siti kalau dipasangkan? Gerindra ya, maksudnya Pak Prabowo ya? Iya betul. Pak Prabowo dipasangkan dengan siapa? Kalau melihat ke tekadnya Caimin itu, dia mau koalisi kalau dicalonkan, kan itu. Nah ini kan berarti bubar nanti kalau kalau nggak dicalonkan. Itu yang mungkin rada pelik jadinya gitu. Jadi menurut saya masih ini ya, masih simulasi ya kelihatannya ya. Apakah harga mati atau mungkin harga bisa ditawar gitu ya. Masih dalam cocok, politik nggak ada yang absolut gitu ya. Lembaga survei juga masih mencocokkan dengan satu sama lain begitu ya. Iya, kelihatannya seperti itu, dan kelihatannya juga ujung-ujungnya menakar apakah kalau dipasangkan berdua ini akan oke gitu atau cuman stagnan seperti itu. Hanya sebatas kira-kira. Iya, kelihatannya seperti itu. Animo masyarakat pastinya menurut saya nggak usah disurvei ya. Tidak setinggi dulu lah. Baik, saya ke Bang Adi. Baik, Bang Adi. Bang, tadi Mbak Siti juga mengatakan bahwa pemilih tahun ini adalah 45 ke bawah. Otomatis memang kebanyakan kaum milenial begitu ya. Apakah kaum milenial ini juga masih mengidolakan begitu sosok Pak Prabowo ini begitu Bang? Dari surveinya atau dari mana begitu? Kalau melihat profil demografi pemilih di 2024, memang hampir 55% itu pemilihnya memang 45 tahun ke bawah. Kan kita tahu bahwa milenial itu tidak otomatis pemilih capres ataupun cawapres yang dinilai milenial. Kalau dari data-data statistik yang muncul, yang dinilai milenial itu orang seperti Sandiaga Uno, kemudian AHY, ada Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Mungkin dari segi kedekatan umur dan preferensi politik, umur 45 tahun ke bawah itu lebih nyambung dan match ya. Ini tentu juga harus dibaca secara serius bagi Prabowo Subianto dan pengikutnya jika ingin bertanding serius di 2024. Tapi kalau bicara tentang strategi politik, ketika Gerindra dan PKB itu sepertinya akan kawin secara politik, itu juga bagian dari perubahan strategi. Dulu kan kita tahu persis ketika Gerindra misalnya berkoalisi dengan kelompok Islam, partai Islam seperti PKS, itu kan partai Islam yang dinilai adalah kelompok-kelompok Islam kalangan menengah ke atas dan kota. Dan selama kali 2 pemilu misalnya, Gerindra dan nasionalis ini berkoalisi dengan Islam kota seperti PKS itu kalah. Maka tidak mengherankan kalau kemudian di 2024 pola pikir strategi politiknya agak sedikit berubah. Gerindra mencoba untuk mendekati PKB yang basis pemilihnya itu adalah Islam tradisional.
Nusantara gitu, begitu, dan memiliki keputusan politik dengan kelompok-kelompok nahdliyin. Ini yang artinya ingin distribusi oleh Prabowo Subianto. Kalau melihat rata-rata kecenderungannya, ini kan elektabilitas Prabowo Subianto kan nggak aman, baru di angka 25 sampai 20%. Itu artinya apa? Cawapres menjadi variabel penting. Kalah pilih cawapres, maka bukan tidak mungkin Prabowo juga akan ke sana untuk yang keempat kalinya. Baik. Pesta demokrasi masih 2 tahun lagi. Kita juga masih belum tahu apakah ke depannya akan ada perubahan begitu ya. Dan kita juga akan lihat Gerindra di 2024 mendatang. Dan juga kita akan menunggu Rapimnas nanti. Apa nih deklarasi dari Gerindra sendiri begitu ya. Apakah akan mencalonkan Pak Prabowo atau menjadi kingmaker. Nanti kita lihat ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya Mbak Siti Zuhro, pakar ilmu politik, dan juga Bang Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat malam.